Shalom, Jemaat Abba Love Selatan yang Tuhan kasihi. Saya sudah dengar bagaimana saudara sudah menerima pengajaran tentang gereja zaman akhir. Nah, saudara, pada kesempatan ini saudara, saya ingin kembali membagikan kebenaran ini kepada saudara, dan khususnya kita akan memperdalam poin yang pertama aja. Nah, saudara, karena itu saya mau saudaraku mengajak saudara mengulang sejenak ya, apa itu ciri-ciri gereja zaman akhir. Nah, saudara, kita perlu belajar dari Petrus, karena Petrus adalah rasul pertama di Perjanjian Baru yang saudaraku diberi pewahyuan oleh Allah tentang eklesia, tentang gerejanya. Nah, dia menulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19 ada 5 ciri gereja zaman akhir. Mari kita ulangi saudaraku 5 ciri ini. Yang pertama, ya, gereja zaman akhir adalah gereja yang berdoa senantiasa. Artinya saudara, mereka berdoa bukan sekedar program saja, ya, tapi mereka hidupnya suka berdoa dan berdoanya senantiasa. Ya, saudara bisa lihat ini di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, nanti murka Allah akan dicurahkan. Tapi Tuhan berjanji orang-orang pilihannya tidak akan terkena murka Allah. Tapi gereja bagaimanakah yang akan diselamatkan dari murka Allah? Ya, ayat 17 bilang, berdoalah senantiasa. Jadi gereja yang terus-menerus praktek doa. Itu sebabnya saudara kita bersyukur. Tahun lalu Tuhan sudah mengajarkan kita supaya jadi gereja yang berdoa. Kita bersyukur saudaraku, pada tahun ini saudara ada ribuan orang tiap pagi berdoa saudara. Nah, tingkatkan saudaraku semangat kita berdoa supaya kita jadi gereja yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, saudara, gereja yang mengasihi dengan radikal. Karena gereja zaman akhir mempraktekkan kasih agape, bukan kasih manusiawi yang bersyarat, yang terbatas, yang tidak sempurna, saudara, yang berekspektasi, tapi mereka praktek kasih agape. Saudaraku, kalau kita praktik kasih agape, kita bukan hanya mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan kita mampu mengasihi musuh kita sekalipun. Wow, ini luar biasa saudara. Kalau kita praktekkan kasih yang demikian, dunia lihat kita, dunia akan percaya. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku, makanya kalau kita gereja mendemonstrasikan kasih yang demikian, nanti orang-orang di sekitar kita percaya kepada Tuhan, saudara. Luar biasa. Nah, ciri yang ketiga dari gereja zaman akhir adalah gereja yang praktek semua karunia. Apa aja, saudara? 5 pelayanan, ini karunia Yesus. Kemudian 7 kemampuan, ya, 7 karunia motivasi ini dari Bapa, dan saudaraku 9 alat pembangunan, ya, ini adalah saudaraku karunia dari Roh Kudus. Nah, semua karunia ini saudara harus kita praktekkan, barulah tubuh Kristus dapat dibangun menjadi dewasa. Nah, masa kini saudara ada banyak gereja yang mengecilkan peranan karunia. Mereka berkata demikian, karunia itu enggak penting. Yang penting karakter, ya, yang penting kasih katanya. Nah, ingat saudara, memang kalau karunia dilakukan tanpa kasih, ya, itu tidak membangun. Karunia yang demikian sia-sia, saudara. Ya, tetapi saudaraku, kalau karunia didorong oleh kasih, dia akan membangun. Nah, dengan kita membangun tubuh, saudara, yang dimotivasi oleh kasih, maka tubuh akan bertumbuh dewasa sehingga menghasilkan karakter Kristus. Jadi tanpa menggunakan karunia dengan penuh kasih,
kita nggak bisa mencapai karakter Kristus. Jadi jangan meniadakan karunia, saudara. Praktekkan semua karunia dengan benar, dengan motivasi kasih. Maka tubuh Kristus akan terbangun, sehingga ketika tubuh Kristus terbangun, saudara, kita semua ikut bertumbuh dewasa mencapai karakter Kristus. Haleluya, saudara, semangat praktekkan ini, saudara. Nah, ciri berikutnya, ciri yang keempat dari gereja zaman akhir adalah gereja yang rela menderita, saudara. Ya, nah hari-hari ini, saudara, penderitaan telah ditolak oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen cenderung menghindari penderitaan. Ya, orang Kristen tidak mau merangkul penderitaan. Padahal penderitaan penting sekali, saudara. Tanpa penderitaan, kita nggak mungkin bertumbuh dewasa dan serupa dengan Kristus. Tanpa penderitaan, kita nggak bisa, saudaraku, mengakhiri perjalanan kita dalam kerajaan Allah dengan baik. Karena Barnabas bilang begini, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita akan menderita banyak sengsara, saudara. Ya, Filipi 1, ya, dikatakan demikian, saudaraku, karena kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Dia, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi, saudara, penderitaan adalah bagian dari kekristenan yang tidak boleh kita abaikan, kita tolak, apalagi kita hindari, saudara. Mari kita merangkul, seperti Paulus berkata, aku bermegah dalam penderitaan. Saudara, ketika kita terima rangkul penderitaan, maka waktu kita ngalamin penderitaan, ya saudara, kita akan bermegah bahkan. Nah, orang yang paling menderita adalah yang mendolak penderitaan itu sendiri, saudara. Itu paling menderita, ya. Sebab itu, saudara, mari kita jadi gereja sejati yang rela menderita. Nah, yang terakhir, saudaraku, ciri yang kelima dari gereja zaman akhir adalah gereja yang rela dimurnikan. Nah, kenapa gereja perlu dimurnikan? Dikatakan penghakiman telah dimulai dari rumah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya percaya, ya, gereja hari-hari ini sudah menerima konsep-konsep, ya, prinsip-prinsip, pola-pola duniawi, saudara. Ya, kita bangun gereja dengan pola-pola yang demikian. Ya, bahannya adalah rumput kering, jerami, dan apa, saudaraku, ya, kayu. Nah, ini bahan yang apa, saudaraku, mudah terbakar. Nah, ingat pada akhir zaman Tuhan akan apa, menggoncang segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Ya, dibilang begini, saudara, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara, kalau materi kita adalah materi yang tidak tahan uji, dibakar dengan api, akan hangus. Marilah, saudaraku, izinkan Tuhan murnikan gereja, supaya gereja bahan yang digunakan adalah, saudaraku, emas, perak, dan saudaraku, batu-batuan permata. Nah, ini bahan-bahan yang kalau dibakar, saudara, dia tambah murni. Ya, nah, kalau gereja dibangun dengan prinsip-prinsip yang dari Tuhan, pola-pola yang dari Tuhan, gereja ini akan tahan uji, saudara. Nah, saudara, kenapa Tuhan mau murnikan gereja? Supaya kita, saudaraku, boleh mencapai gereja yang mulia yang Tuhan sedang siapkan, saudara. Ya, yaitu gereja Wahyu pasal 4 dan 5. Pak Jeff sudah banyak mengajarkan ini. Nanti di waktu-waktu lain kita akan memperdalam apa itu pola gereja akhir zaman, bahkan zaman akhir, saudara, yang akan, saudaraku, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar ini. Nah, hari ini, saudara, kita akan memperdalam poin pertama saja. Ya, bagaimana, saudaraku, kita menjadi gereja yang, saudaraku, berdoa senantiasa. Gereja yang praktek coram Deo selalu. Nah, saya mau bahas dulu, saudara, kenapa penting sekali, saudaraku, kita jadi gereja yang terus-menerus hidup di hadiratnya. Praktek coram Deo. Nah, saudara,
Karena demikian saudara, ya saya mau bacakan 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Tuhan melalui Petrus sudah berkata pada zaman akhir saudara, ya, pada waktu di mana saudaraku era informasi dan era globalisasi seperti hari-hari ini saudara, dikatakan banyak orang tidak bisa berdoa saudara. Ya, kenapa tidak dapat berdoa? Karena tidak tenang. Wow. Nah, kata tenang di sini saudara, ya, adalah saudaraku, ya, artinya waras. Jadi rupanya banyak orang di zaman akhir ini tidak waras saudara. Ya. Nah, kenapa tidak waras saudara? Benar saudara, kalau kita lihat hidup manusia hari-hari ini saudara, kita sedang hidup saudaraku di masa di mana saudaraku, ya, dunia ini udah nggak wajar saudara, nggak waras. Ya, para ahli jiwa bilang begini saudara, kalau diukur tingkat kesehatan jiwa dari kita semua ini saudara, di zaman akhir ini, kita boleh dikategorikan, ya, tidak sehat saudara. Artinya kurang waras. Benar saudara. Nah, kenapa saudara? Karena ya itu era informasi, era globalisasi, saudara, orang stres. Ya, orang itu saudaraku sangat-sangat saudaraku tertekan. Ya, makanya saudaraku tingkat bunuh diri lebih tinggi lagi saudara. Nah, karena itu saudara, Tuhan berkata supaya kita dapat menjadi tenang, kuasailah diri kita. Nah, artinya apa saudara? Kita mesti mengendalikan diri kita terus-menerus dengan keras, dengan disiplin yang keras. Nah, kita mau lihat saudaraku, kenapa demikian? Sebab gini saudara, kalau kita, ya, tidak saudaraku menguasai diri kita dan menjadi tenang, kita nggak bisa ikut Tuhan Yesus saudara. Nggak bisa tinggal di hadiratnya. Nah, pemuritan langkah pertamanya saudaraku adalah kita ikut Tuhan Yesus, belajar dari Tuhan Yesus, akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, nah mari kita baca ayatnya saudaraku, ya, di dalam saudara Matius 11 ayat 29 sampai 30 saya bacakan saudara. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, inilah pemuritan saudara. Nah, pemuritan itu apa? Ya, murid, kata murid dalam bahasa Yunaninya saudara, itu adalah matetes, yang artinya pemagang. Tahu pemagang saudara? Ya, pemagang adalah seseorang yang ikut seorang master atau guru, ya, belajar di lapangan, ya, langsung praktek sampai dia menjadi serupa dengan gurunya. Ya, contoh saudara, kalau saudara mau belajar keahlian-keahlian, entahkah itu master chef, entahkah itu bengkel, entahkah itu saudara jadi tukang kayu. Nah, contoh di gambar ini tukang kayu saudara. Bagaimana zaman itu mereka belajar jadi tukang kayu? Mereka ikut master tukang kayunya. Belajarnya di mana? Tidak di kelas, tapi di bengkel langsung. Nah, pertama masternya tunjukin dulu, gini ya cara bikin meja. Maka pemagangnya nonton dulu saudara. Kemudian lama-lama disuruh bantu. Setelah disuruh bantu dibilang sekarang kamu yang bikin meja. Ya, kemudian masternya yang bantu, lama-lama masternya, ya, evaluasi si pemagangnya, dan dia bilang begini, wow bagus. Nah, setelah dia saudaraku belajar banyak, satu kali masternya akan salamin, dia bilang begini, ya, selamat kamu sudah lulus karena sekarang kamu sudah menjadi serupa dengan aku. Itulah pemuritan. Saudaraku, pemuritan adalah Yesus
Tuhan dan guru kehidupan kita, dia panggil kita. Nah, zaman itu saudara, zaman Tuhan Yesus, setiap rabi ya itu mau punya murid. Nah, kalau dia saudaraku melihat seseorang bisa jadi serupa dengan dia, maka orang ini dipanggil. Nah, panggilannya begini saudara, ya, pikullah kuk aku. Itu artinya ikutlah aku, belajarlah dari aku, maka kamu akan jadi serupa dengan aku. Nah, itulah pemuritan saudara. Tuhan Yesus panggil kita semua jadi muridnya. Ya, jadi kita murid Kristus, bukan murid manusia saudara. Kita perlu manusia menjadikan kita murid Kristus. Tapi kita ikut Kristus tiap hari. Dia panggil kita, marilah, pikullah kuk aku. Wow. Ya, setelah pikul kuk, belajarlah dari aku. Ya, maka dia bilang saudaraku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Nah, ini saudaraku artinya apa? Nah, kita lihat dulu pikul kuk itu artinya apa, saudara? Nah, saya mau bacakan dalam Yeremia 27 ayat 8. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Jadi saudara, Tuhan bilang begini, ya, aku izinkan Raja Babel Nebukadnezar menaklukkan banyak raja-raja zaman itu saudara. Nah, ketika raja itu ditaklukkan saudara, itu artinya saudaraku raja itu menyerahkan tengkuknya ya di bawah kuk Nebukadnezar. Jadi saudaraku memikul kuk itu artinya menyerahkan diri kepada penguasaan ya dari raja yang menguasai dia. Menyerahkan diri di bawah otoritas kerajaan, itu maksudnya saudara. Ya, jadi pikul kuk Tuhan itu artinya saudara, ya, karena dia adalah Tuhan kita ada di bawah otoritas dia. Ya. Kemudian juga berarti kita ada di hadiratnya dia. Kita ikut dia terus saudara. Ya. Nah, ini diilustrasikan seperti ya membajak. Saudara masih ingat ilustrasi itu? Ya, di Indonesia banyak. Ya, kalau di Indonesia ya membajak itu biasanya pakai 2 sapi atau 2 kerbau. Nah, selalu saudaraku, kalau saudara lihat gambarnya di sini, ya, sapi yang senior tidak membajak sendiri. Dia selalu dipasang kuk, kemudian ada sapi junior. Lihat yang lebih kecil di sebelah kanan. Dipasang satu kuk dengan sapi senior ini. Apa tujuannya saudara? Supaya sapi junior ini belajar dari sapi senior bagaimana membajak sawah atau ladang. Nah saudara, demikianlah sapi senior ini menggambarkan Tuhan Yesus yang ahli melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Nah, dia mau mementor kita. Dia mau kita jadi pemagangnya. Ya, nah supaya kita bisa ikut dia, belajar dari dia, kita mesti dipasang kuk supaya jalan sama-sama. Ya kan? Jadi kuk itu bicara tentang saudaraku penguasaan dan hadiratnya dalam hidup kita. Baru kita bisa belajar dari dia. Nah, itulah pemuritan saudara. Makanya kalau kita nggak pernah tinggal di hadiratnya, kita nggak bisa belajar dari dia saudara. Ya, makanya banyak orang Kristen nggak pernah mengalami pemuritan dari Tuhan Yesus karena dia nggak pernah diajarin bahwa dia harus pikul kuk Tuhan tiap hari 24 jam sehari. Ikut dia terus saudara. Baru kita bisa belajar dari dia. Nah, kalau kita belajar dari dia saudara, wow, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ya. Kenapa saudara? Ya, sebab katanya kuk yang kupasang itu enak. Ya, bebanku pun ringan. Nah, saudara, zaman itu saudara, ketika orang Yahudi ikut
ya rabi-rabi yang adalah manusia. Misalnya saudaraku, Paulus dia ikut Gamaliel. Nah, Gamaliel akan bilang, "Pikulah kuk aku. Belajarlah dari aku Saulus, kamu akan serupa dengan aku." Nah, kelihatannya enak. Wih, hebat gengsinya dimuridkan sama Gamaliel. Tapi begitu Saulus pikul kuknya Gamaliel, beratnya setengah mati, saudara. Karena jangankan Saulus, Gamaliel pun gak bisa mentaati hukum Taurat dan menjadi benar. Stres, saudaraku. Makanya Tuhan mengajak orang yang stres, dia bilang begini, "Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat," saudara. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saudara, banyak orang nggak bisa pikul kuknya Tuhan karena ada kuk yang lain. Saya nggak tahu kuk apa yang mengikat saudara. Ya, mungkin itu saudaraku ya dari dunia ini, saya nggak tahu saudaraku ya. Tapi setahu saya saudaraku, kuk yang paling banyak menguasai manusia hari-hari era globalisasi dan informatika ini, ya saudaraku, adalah kuk yang disebut saudaraku kesibukan atau ketergesa-gesaan. Ya, Carl Jung, seorang saudaraku psikolog yang menemukan introvert dan ekstrovert, ya, hampir sejaman dengan saudaraku Sigmund Freud, dia berkata demikian saudara, ketergesa-gesaan bukanlah dari setan, tapi adalah setan sendiri. Ya saudara, ya dia bilang apa saudara, ya kalau kita saudaraku nggak hati-hati, ya kita dikuasai oleh ketergesa-gesaan dan itu sama dengan setan sendiri menguasai kita. Ya mungkin setan saudaraku menggunakan ketergesa-gesaan untuk saudaraku menghancurkan hidup manusia. Sejak kita kenal smartphone, saudara, ya manusia udah langsung, ya saudaraku, seluruh perhatiannya, saudaraku, udah ditangkap sama benda kecil ini, saudara. Dan ketika kita dikuasai oleh saudaraku, ya smartphone ini, saudara, ingat smartphone, ya kita tidak anti teknologinya, saudara. Saya suka sebut begini. Ya saudara, smartphone itu hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Kalau kita jadikan dia hamba, bagus. Smartphone itu saudaraku membuat kita bisa ya menembus ruang. Ya, kita bisa tanpa batas. Kita bisa doain orang sakit lewat smartphone, pelepasan lewat smartphone, memuridkan orang melampaui batas-batas negara. Ini kan bagus saudara, belum pernah terjadi dalam zaman-zaman yang lalu. Itu kalau kita yang menguasai dia, tapi ketika dia menguasai kita, saudara, hancur hidup kita, saudara. Ya, hancur. Kenapa? Lihat, ketika orang dikuasai oleh smartphone, saudara, semua intensinya udah di-capture, udah diikat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Nggak punya waktu lagi buat Tuhan, karena dia udah di-cook. Nggak punya waktu lagi, saudara. Ketika dia nggak punya waktu untuk Tuhan, hidupnya, ya hubungannya dengan Tuhan buruk. Nah kalau buruk hubungan dengan Tuhan, pikiran-pikiran duniawi masuk. Ya, kemudian dia mulai terima konsep-konsep hidup yang berdasarkan ketergesa-gesaan. Akhirnya hidupnya makin tergesa-gesa. Ya saudara, hidupnya kayak diperbudak. Perhatikan, kita sekarang saudaraku kayaknya ya sibuk sekali. Ya. Padahal kalau ditambah lagi 25 jam tetap sibuk saudaraku. Atau kayak Beatles bilang 8 days a week tetap sibuk saudara. Aduh saya mesti jawab email, saya mesti ya ngelihat WA, mesti lihat Instagram, Facebook dan lain-lain saudara. Bangun pagi saudaraku, pipinya istri belum dipet. iPad sudah di-pad, ya kan saudara. Nah, kita sibuk sekali sampai kita nggak ada waktu buat Tuhan. Seringkali smartphone jadi
cook buat kita, saudara. Nah, hari ini kalau saudara mau ikut Yesus, kita harus menguasai. Nah, tadi itu, kuasai dirimu ya, supaya kamu jadi tenang, waras ya, sehingga kamu dapat berdoa. Saudara, mari kita, saudaraku, ambil keputusan. Kita tidak mau diperbudak oleh smartphone. Mari kita menguasai penggunaan smartphone ya. Saudara, anak-anak muda kita perlu kita doakan. Tidak mudah bagi mereka. Generasi, saudaraku, Z. Waduh, itu lahir udah sepenuhnya smartphone. Ya, mereka nggak mudah. Kita jangan menghakimi mereka. Mari kita berdoa supaya mereka, saudaraku, bisa mengalami breakthrough. Puji Tuhan, di Abba Love Industry, saudara. Ya, dimulai dari beberapa anak-anak muda umur 8 sampai 15 tahun ya, yang orang tuanya sudah breakthrough ngalami koram deo. Mereka doain anaknya, akhirnya satu persatu anaknya ngalamin terobosan, saudara. Mereka bisa menang atas smartphone ini. Revival terjadi. Tiap hari mereka praktek tinggal di hadirat Tuhan. Tiap hari mereka praktek saling membangun dalam kompak. Wih, dahsyat sekali. Dari belasan orang, sekarang sudah 100, udah 200 saya dengar, saudaraku. Wow, luar biasa. Bukan cuma itu, saudara. Anak-anak yang milenial, Tuhan mulai lawat, saudaraku. Ya, yang berumur 20 ke atas, saudaraku. Ya, mereka juga, saudaraku, mengalami lawatan yang Tuhan yang dahsyat sekali. Saudara, maukah saudara pikul cooknya Tuhan? Maukah saudara belajar dari Tuhan? Maka saudara akan mengalami transformasi yang luar biasa. Mari kita dengarkan beberapa kesaksian ini, saudara, ya, supaya kita diteguhkan. Shalom, aku Caitlin, and aku mau kesaksian dikit nih tentang kompak dan koram deo. Jadi a bit about my background, kayak I grew up in a Christian family, and dari kecil itu ya udah kayak ke gereja, ditanamin nilai-nilai kebenaran, dan papi mami juga cukup serius ikut Tuhan, and kayak tiap hari tuh harus baca firman, harus saat teduh. And ya, as I grew up juga aku cukup aktif melayani di gereja, ada komsel, ada pemuritan, but kayak for the most part, I was a lone ranger Christian. Jadi kayak aku nggak punya teman kompak atau teman hafruta. And over the years ya, my life gitu-gitu aja. Kayak aku tiap hari saat teduh, bahkan aku sibuk pelayanan, ikut acara-acara gereja. Tapi kayak aku pribadi tuh nggak bener-bener ngalamin kasih Tuhan gitu. Kayak nggak bener-bener rindu Bapa, nggak bener-bener have that intimate relationship with the Father. Kayak sure, I have those personal experiences, personal encounters sama Tuhan. Tapi kayak kalau ditanya kapan terakhir ngalamin Tuhan, I would probably answer kayak, 3 months ago during this camp atau during this KKR kayak gitu. Jadi, last year itu kayak I came to a point where aku capek banget, aku kayak desperate banget. I'm so tired of second-hand experiences. Kayak bertahun-tahun itu dengar semua orang ngalamin Tuhan gini-gini. Rindu Tuhan berapi-api untuk jiwa-jiwa. And I just don't get it. I just didn't get it. Kayak, ya. And aku inget tahun lalu, itu kayak 16 September 2020. Aku masih inget banget tanggalnya. Karena kayak, this is the day where my life was kayak totally changed. Ada teman yang kontak aku dan dia kayak tanya, how's your faith recently, Kate? And aku jawab jujur, aku bilang, it's been quite flat. I feel stagnant. Aku ngerasa kayak, aku gak kemana-mana gitu. I'm not going anywhere. And at that point tuh kayak aku udah rutin saat teduh, terus rajin pelayanan. Tapi kayak as I look back, sekarang aku sadar kayak aku tuh saat teduh cuman kayak rutinitas. Aku pelayanan tuh cuman sekedar memenuhi tanggung jawab dan at some point tuh jadi kayak beban. And akhirnya kayak temen aku sama aku ini kayak oke lah kita bangun kompak gitu. And aku ajak satu teman aku lagi dan kita kompak bertiga. And that's the start of my kayak bener-bener journey with God gitu. And ya sebelum kompak itu jalan kita kayak bikin kesepakatan. Jadi kayak salah satu kesepakatannya itu kita sama-sama komit untuk ikut koram deo doa pagi setiap hari kayak gitu. Nah, kondisi aku tuh tahun lalu udah kayak desperate banget. Udah bener-bener, desperate banget mau ngalamin Tuhan. Karena kayak udah gak mau denger cerita-cerita orang lagi kayak, Tuhan kenapa dia bisa ngalamin gini-gini, tapi aku gak ngalamin apa-apa gitu.
akhirnya kayak oke lah aku komit bangun pagi gitu, karena aku tuh dulu paling nggak mau bangun pagi, kayak kalau nggak terpaksa tuh nggak mau bangun pagi gitu. Jadi singkat cerita aku komit ikut Koram Deo, dan aku ngalamin Tuhan banyak di Koram Deo. Kayak when we wait on God, kayak bener-bener Tuhan tuh pegang janji that when we seek Him, when we call out to Him, Tuhan akan jawab, God will answer. Kayak aku gak akan cerita banyak semuanya di sini kan nanti kepanjangan, tapi kayak singkat cerita dengan Koram Deo plus Kompak itu aku bener-bener ngalamin significant growth. Aku penuh Roh Kudus. On a side note, aku udah minta didoain kayak penuh Roh Kudus tuh kayak dari camp to camp, kayak kemana-mana bertahun-tahun, tapi kayak nggak penuh-penuh gitu. And kayak since Koram Deo itu kayak dapet, and then awal-awal Kompak itu kayak fokusnya masih pemulihan masing-masing, dan di situ juga Tuhan kayak banyak ngomong, banyak Roh Kudus yang singkapin apa yang kayak kita bertiga perlu pemulihan gitu. And di Kompak itu akhirnya kayak kita mulai praktek karunia juga, dan akhirnya kayak bener-bener as time goes by Tuhan taruh beban itu untuk jiwa-jiwa gitu, dan Tuhan somehow kayak pertemuin sama so many jiwa, kayak my mind never even thought of it gitu. Kayak teman-teman yang out of nowhere tiba-tiba kontak aku kayak curhat, mulai cerita, terus kayak mulai ketemu jiwa-jiwa yang aku juga nggak kenal gitu. Terus I just feel so happy and kayak berapi-api banget tiap ada jiwa. Kayak aduh dulu mah boro-boro deh ada jiwa kayak berapi-api. I was super individualistic and self-centered. And but kayak knowing, seeing, and experiencing kalau ada perubahan yang nyata dalam kehidupan aku, kayak teman-teman aku through Kompak dan Koram Deo gitu, kayak ada buah-buah yang dihasilkan, itu aku kayak wow God, aku speechless. Maksudnya I don't know how to describe it, tapi I just feel super on fire. Yang kayak pas hari pertama tuh masih nangis-nangis buat masalah pribadi, tapi sebulan kemudian tuh kayak udah kesaksian dan udah jadi berkat buat jiwa-jiwa. Yang pertama tuh masih nangisin dosa pribadi, masalah pribadi, tapi kayak sebulan kemudian tuh bener-bener nangisin jiwa-jiwa, nangisin teman-teman, and wow, kayak yang awalnya tuh masih doa pribadi terus untuk kepentingan pribadi terus, tapi kayak in no time doanya tuh bener-bener bersyafaat untuk keluarganya, untuk kayak orang-orang di sekitarnya, and wow, aku kayak salah banget kalau kayak bulan September aku bilang my life with God is flat. Kayak wow, ikut Tuhan tuh ternyata never flat, kayak seru banget, kayak wow, kayak selalu ada yang baru, selalu ada jiwa, dan itu kayak ngebakar banget. Jadi ya untuk semua yang kayak ngedengar kesaksian aku, I just wanna say that God is really working and He's working fast. And this world needs God. Kayak this generation needs the love of the Father. Makin kesini tuh makin macem-macem, kayak dunia digital, social media, games, artis-artis Korea, or apalah, worldly trends, and banyak banget juga kayak keluarga-keluarga yang hancur. This generation needs people yang mau nyerahin hidupnya, berada di garis depan untuk jadi tiang doa untuk generasi penerus. Orang-orang yang mau jadi radikal ikut Tuhan, kayak for anak-anak muda out there, kayak you're not alone. Ayo kita benar-benar jadi generasi yang radikal untuk Tuhan, yang jadi terang untuk di domain-domain yang Tuhan percayain. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Ria. Saya akan menceritakan bagaimana sebelum saya ikut Koram Deo dan sesudah ikut Koram Deo dan juga Kompak ya. Sebenarnya pada awalnya sulit untuk saya ikut di dalam Koram Deo karena saya ini ibu dari anak 6. Jadi otomatis memang waktunya sudah sibuk dan juga sudah sempit sekali ya. Sering kali tidur harus agak larut malam karena urusan yang masih belum selesai, dan juga bangun pagi-pagi sekali. Dan ketika saya rindu untuk ikut Koram Deo, diajak ikut Koram Deo, saya belajar untuk taat, saya belajar untuk memprioritaskan Tuhan dan bayar harga. Sempat tidak ada pembantu dan saya Koram Deo pun harus sambil masak. Tapi di situ saya belajar untuk taat. Ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, saya matikan kompor dan saya terus menyampaikan pesan Tuhan, baru saya melanjutkan masak kembali. Dan ketika hari demi hari saya perhatikan dengan saya taat, saya mau bayar harga, ternyata Tuhan justru sembuhkan saya dari sinus yang selama bertahun-tahun selalu saya derita.
dan sudah berkali-kali juga melakukan operasi, dan itu sulit sekali rasanya untuk sembuh. Padahal saya tidak meminta, tetapi Tuhan berikan. Ya, ada anugerah, ada berkat di balik itu. Karena ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya tanpa kita minta pun Tuhan sudah memberikan. Itu hal yang saya alami ketika saya ikut Koram Deo, di mana ketika saya juga mau belajar memprioritaskan Tuhan dan bayar harga. Dan ketika ditantang kembali untuk melakukan kompak, mempraktekkan kompak, saya pun menemukan teman-teman kompak yang sebenarnya pada awalnya tidak terlalu dekat, tapi ketika kami bergabung dan di mana kami sama-sama lakukan kompak, mempraktikkan kompak, dan bahkan menjadikan kompak kami sebagai tempat untuk kami juga mengequipping supaya ibu-ibu lainnya juga boleh mengerti tentang kompak. Ternyata Tuhan pun memberikan suatu hal yang lebih lagi luar biasa, karena dari situ saya bertumbuh lebih lagi, saya semakin dikuatkan hari demi hari, dan bahkan teman-teman kompak saya pun merasakan hal yang sama. Mereka juga ibu-ibu yang sibuk ya, bahkan sampai ada yang kompak sambil menunggui anak yang sedang tertidur, sehingga kalau bicara harus berbisik-bisik. Dan juga ada yang anaknya masih kecil-kecil, jadi masih berlarian, masih memanggil-manggil, berteriak. Tapi kami tetap enjoy, kami tetap menikmati, dan di mana kami bisa saling berbagi dan juga menguatkan. Kami sama-sama mau membayar harga, kami mau sama-sama memberikan waktu, dan setiap harinya kami sama-sama mau sepakat, dan bahkan kami terus saling mendoakan dan saling mendukung satu sama lain. Dan saya mendapati dari hal-hal itu semua Tuhan semakin memberikan hal-hal luar biasa, mukjizat demi mukjizat Tuhan nyatakan bahkan di dalam kompak kami sekalipun. Jadi ketika ada ibu-ibu lainnya yang masuk ke dalam Zoom kompak kami dan ingin dilayani, ternyata banyak juga yang mengalami kesembuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia tidak terbatasi oleh siapa dan bagaimana cara bekerjanya, tapi Allah kita bisa bekerja juga di dalam kompak ketika kita mau bayar harga. Haleluya, saudara-saudara. Betapa dahsyatnya ya. Kita sudah dengar, saudaraku, Tuhan sedang bekerja luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara, mari kita jangan nunggu nanti normal dulu ya, baru kita mau dekat sama Tuhan. Ini kesempatan. Justru situasi ini Tuhan yang ciptakan supaya kita, saudaraku, makin dekat dengan Dia. Kita bisa pikul kuknya Dia, belajar dari Dia, menjadi serupa dengan Dia. Saya doakan, saudaraku, kita bisa jadi gereja yang berdoa senantiasa. Gereja yang praktek Koram Deo senantiasa. Saudaraku, semangat, mari kita praktekkan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.